Mereka ini sudah tidak punya data apa-apa lagi. Sudah nyata, bayanan, jalian, bahwa memang segala apa yang mereka susun hari ini adalah semuanya kedustaan. Nasab itu tidak tersambung pada Rasulullah. Bil yakin, yakinan, hakikian. Saya masih sering di-tag orang-orang terkait video lama saya tentang sumber sezaman. Nyaris dari mereka itu tidak saya kenal, tapi sepertinya mereka punya kebencian mendalam terhadap kabilah asal Hadramaut yang masih mereka perbincangkan sampai sekarang. Saya masih sering di-tag orang-orang terkait video lama saya tentang sumber sezaman. Nyaris dari mereka itu tidak saya kenal, tapi sepertinya mereka punya kebencian mendalam terhadap kabilah asal Hadramaut yang masih mereka perbincangkan sampai sekarang. Di video itu, saya bilang bahwa ya, sumber sezaman itu perlu dan penting. Orang-orang ini berusaha menunjukkan bahwa sikap saya itu pelin-pelan. Kenapa? Karena saya terlibat dalam penyusunan buku keabsahan yang didominasi uraian kesepakatan ulama dan syuhro istifadoh yang baru ditulis masa-masa belakangan. Perlu diketahui bahwa sikap saya itu masih sama dan tidak berubah. Saya masih berpegang teguh bahwa sumber sezaman itu memang diperlukan. Itulah alasan dalam buku keabsahan saya memunculkan beberapa sumber-sumber sezaman dalam bentuk material dan dokumen seperti manuskrip, isnad, dan sabat di periode yang mendekati Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Awalnya, saya itu mengusulkan kepada mereka, wabil khusus Haji Imad, bahwa argumen sumber sezaman itu tidak akan pernah mereka dapatkan dalam literatur Arab, karena bukan di situ epistemologinya. Alih-alih, saya menunjukkan bahwa literatur yang mengarah ke sana, sejauh yang saya pelajari, hanyalah dari sarjanawan barat. Dan supaya lebih singkat, saya jelaskan di dalam video ini dengan mengusulkan buku Historian's Fallacy Toward the Logic of Historical Thought karya David Hackett Fisher yang diterbitkan sekitar tahun 1970. Namun perlu saya tegaskan bahwa sumber sezaman dan dokumen sezaman itu dua hal yang berbeda. Dokumen sezaman adalah sumber sezaman, tapi tidak semua sumber sezaman harus berupa dokumen. Jadi gini penjelasannya. Sejarah seringkali bergerak dalam senyap, tapi pada momen tertentu ia meledak dalam ingatan kolektif, bukan dalam bentuk dokumen. 1945, saat Perang Dunia berlangsung, seorang tentara sekutu memasuki kamp konsentrasi Buchenwald, bau kematian menyelimuti udara dan mayat-mayat yang menumpuk menjadi saksi bisu kekejaman manusia. Dengan tangan gemetar, ia menulis diary kecil. Sejarah akan menilai ini, tetapi akankah mereka akan memahaminya? Di belahan dunia yang lain, hampir 2 dekade setelahnya, seorang pemuda di Jakarta melangkah keluar rumahnya pada suatu pagi di Oktober 1965. Poster-poster yang sehari sebelumnya memenuhi jalan telah dirobek. Namanya ada dalam daftar orang yang dianggap simpatisan PKI, dan akhirnya sampai sekarang ia tak pernah kembali. Sejarah mencatat bahwa setelah 30 September 65, puluhan ribu orang seperti dirinya itu menghilang. Tapi siapa yang akan mencatat? Apakah sumber yang paling dekat dengan peristiwa benar-benar mengandung kebenaran? Ataukah kebenaran itu telah dipilih sebelum dicatat? David Fisher dalam Historian's Fallacy Study mencoba menjawab paradoks ini dengan rule of immediacy. Prinsip ini menegaskan bahwa semakin dekat suatu bukti dengan peristiwa, maka semakin tinggi keandalannya. Konsep ini muncul dari kegelisahan terhadap historiografi yang seringkali lebih bergantung pada sumber sekunder yang telah dipengaruhi oleh tafsir baru ketimbang bukti yang langsung berasal dari masa itu. Historiografi modern memang tidak bisa menghindari subjektivitas, tapi Fisher berusaha memberikan batasan metodologis yang lebih jelas lewat buku itu. Ia akhirnya menyusun hierarki bukti dalam sejarah dari yang paling kredibel hingga yang paling rentan terhadap distorsi atau perubahan. Satu, peristiwa itu sendiri yang tentu saja tidak dapat diakses oleh manusia yang hidup di masa sekarang. Kedua, dokumen atau artefak kontemporer yang di masa itu seperti arsip resmi, laporan saksi mata atau artefak sejarah. Ketiga, kesaksian langsung yang masih dekat secara temporal. Terus yang terakhir adalah sumber sekunder yang semakin jauh dari peristiwa, semakin tinggi risiko bias dan penafsirannya. Prinsip ini telah menjadi alat penting dalam kritik sumber sejarah. Dalam historiografi politik dan militer, arsip negara dan laporan perang itu sering lebih diprioritaskan dibandingkan interpretasi yang muncul puluhan tahun kemudian. Dalam sejarah kolonialisme misalnya, catatan administratif dari Belanda
Belanda itu kerap menjadi acuan utama dibandingkan dengan refleksi yang muncul di era modern. Indonesia memberikan contoh konkret bagaimana rule of immediacy diterapkan dalam historiografi. Sejarah 65 misalnya, hingga kini masih menjadi perdebatan. Di bawah Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto, sumber primer yang beredar adalah arsip negara yang dikelola oleh penguasa. Kesaksian saksi mata yang bertentangan dengan narasi resmi itu dianggap subversif. Buku pelajaran sejarah hanya menampilkan satu versi tunggal kebenaran, versi pemerintah. Selama lebih dari 3 dekade, rule of immediacy justru menjadi alat untuk melanggengkan kebenaran yang telah dibuat satu pihak oleh negara. Kasus lain yang mencerminkan prinsip Fisher dapat ditemukan dalam historiografi kolonial Indonesia, seperti arsip VOC seringkali menjadi sumber utama dalam penelitian sejarah ekonomi dan administrasi Hindia Belanda. Tapi arsip ini ditulis oleh kolonial dan tentu saja untuk kepentingan kolonial. Jika seorang sejarawan hanya mengandalkan arsip VOC tanpa mempertimbangkan kesaksian rakyat yang hidup di bawah sistem tanam paksa, maka sejarah yang terbentuk adalah sejarah dari sudut pandang penguasa, bukan dari mereka yang merasakan dampaknya. Nah, sejarah memang selalu ditulis dengan cara tertentu ya, tapi dengan konsep Fisher kita bisa bertanya, apakah yang paling dekat dengan peristiwa itu selalu menjadi yang paling sahih? Jika hanya suara yang terdengar yang diperhitungkan, bagaimana dengan suara yang tak pernah dicatat? Kita masuk ke sesi kelemahannya. Dokumen-dokumen yang dekat dengan peristiwa tidak selalu objektif dan akurat. Hayden White dalam Meta History yang terbit 1973 menegaskan bahwa sejarah itu bukan hanya rekaman fakta, tapi juga konstruksi naratif. Setiap dokumen itu pasti lahir dalam konteks sosial dan politik tertentu. Arsip negara misalnya tidak akan selalu berisi kenyataan, tapi seringkali merupakan gambaran yang disusun oleh mereka yang berkuasa. Indonesia udah jadi contoh paling faktual bagaimana rule of immediacy bisa menjadi bumerang jika diterapkan secara dogmatis. Selama lebih dari 3 dekade, buku putih versi negara tentang G30S_PKI menjadi sumber utama yang digunakan dalam sistem pendidikan dan media. Ia menjadi kedekatan temporal, tapi ia juga syarat dengan sensor. Apa yang terjadi ketika hanya satu sumber yang dianggap valid, sementara kesaksian lain seperti Pramudia Anantatur dibungkam? Apakah kedekatan dengan peristiwa itu cukup untuk membangun sejarah yang objektif? Dalam Silencing the Past yang terbit 1995 mengingatkan bahwa banyak dokumen sejarah yang tersedia lebih mencerminkan kepentingan mereka yang memiliki kekuatan untuk mencatatnya dibandingkan realitas mereka yang mengalaminya. Ini juga terjadi dalam historiografi kolonial di Indonesia. Selama berabad-abad, arsip VOC menjadi sumber utama sejarah Hindia Belanda. Namun, arsip ini lebih banyak berisi catatan mengenai perpajakan, perdagangan, dan kebijakan administrasi kolonial dibandingkan kisah para petani yang hidup di bawah sistem tanam paksa. Nah, dalam banyak kasus, rule of immediacy gagal menangkap sejarah sosial dan sejarah emosional. Barbara Rosen Wayne dalam Emotional Community yang terbit tahun 2006 menekankan bahwa ketakutan, trauma, dan emosi itu seringkali tidak tercatat dalam dokumen resmi. Contoh, gerakan mahasiswa 98 terdokumentasikan dalam laporan pers dan arsip negara. Tapi apa yang dirasakan oleh mereka yang berhadapan dengan aparat di jalanan itu tidak selalu terwakili dalam dokumen-dokumen tersebut. Sejarah tertulis menyimpan fakta, itu benar, tapi pengalaman manusia seringkali tetap berada di luar narasi yang terekam. Kasus lain yang terekam adalah pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada tahun 46 hingga 47. Jika sejarawan hanya mengandalkan laporan militer Belanda sebagai sumber utama karena sudah berbentuk dokumen, maka kejadian ini bisa saja terlihat seperti operasi militer biasa. Namun kesaksian para penyintas yang bertahan di desa-desa yang dihancurkan justru memberikan gambaran berbeda, bahwa ini bukan sekadar perlawanan terhadap gerilyawan, melainkan eksekusi massal yang menewaskan ribuan orang. Jika historiografi hanya bertumpu pada dokumen yang paling dekat dengan peristiwa, tapi tidak mempertimbangkan dinamika sosialnya, maka sejarah yang dihasilkan itu jadi timpang. Dalam era digital misalnya, tantangan ini menjadi lebih besar. Andrew Hoskin dalam Digital Memory Studies yang diterbitkan 2017 berpendapat bahwa sumber yang paling dekat dengan peristiwa dalam dunia digital justru lebih rentan terhadap manipulasi. Politik media sosial di Indonesia adalah contoh nyata bagaimana kedekatan temporal tidak selalu menjamin keabsahan. Sebuah unggahan di Twitter atau sekarang disebut X yang muncul di tengah kerusuhan politik mungkin terasa otentik karena terjadi saat itu juga. Tapi informasi yang terkandung di dalamnya bisa saja direkayasa atau dimanipulasi dengan framing tertentu. Jika historiografi modern hanya mengandalkan kedekatan temporal, maka ia bisa saja terjebak
terjebak dalam informasi yang telah dikonstruksi dalam hitungan detik. Pendekatan Fisher menawarkan alat yang berharga untuk menilai validitas bukti sejarah. Tapi jika diterapkan secara dogmatis, ia justru akan membatasi pemahaman kita tentang sejarah itu sendiri. Sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa kedekatan dengan peristiwa itu tidak selalu berarti kejujuran, dan bahwa suara yang didokumentasikan hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang lebih luas. Walhasil, kebenaran Fisher bermanfaat dalam kritik sumber, tapi jika diterapkan secara dogmatis, ia akan menjadi jebakan metodologis. Jebakan itulah yang menjerat para pembatal Bani Alawi, yang akhirnya seperti sekarang. Kenapa? Sejarah itu bukan hanya tentang menemukan dokumen yang paling dekat dengan peristiwa, apapun bentuknya, tapi juga tentang memahami bagaimana peristiwa itu direkam, siapa yang memiliki kuasa untuk mencatatnya, dan apa yang hilang dalam rekaman itu. Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah sejarah hanya tentang dokumen yang bisa ditemukan, ataukah sejarah juga tentang keheningan yang tak bisa kita dengar? Di dalam buku Hanif Alatas dan kawan-kawan, buku keabsahan itu, ada sebuah sanad hadis untuk mengatakan bahwa Alawi bin Ubaid ini orang historis. Mereka membuat sanad hadis bahwa Alwi ini meriwayatkan hadis kepada muridnya Abdullah bin Basri. Abdullah bin Basri meriwayatkan pada muridnya namanya Abul Qasim An-Nafat. Abul Qasim An-Nafat meriwayatkan kepada muridnya tahun 461 Hijriyah, yang bernama muridnya itu Ali bin Ja'far Al-Asqar. Itu kata Yai Ihya, ini sanad palsu, manuskrip palsu. Memang manuskripnya nggak ada. Manuskripnya nggak disebutkan oleh buku Hanif Alatas. Dia hanya menyebut di dalam buku itu, dalam buku keabsahan itu, sebuah sanad hadis yang menyebut nama Alwi, Ubaid, segala macam itu hanya untuk mengatakan bahwa orang ini ada. Alwi itu historis. Abdullah bin Basri itu historis. Bahwa keluarga Balawi sudah ada dalam sanad-sanad hadis. Padahal sanadnya palsu, manuskripnya palsu, hadisnya juga nggak ada. Itu nggak ada hadisnya di situ. Nah, lalu bagaimana menurut saya? Kritikan dari Kiai Nur Ihya Hadinegoro itu tepat sekali, bahwa Ali Al-Asqar An-Nazu itu wafat 327 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat 327 Hijriah itu bisa meriwayatkan hadis pada muridnya Abul Qasim An-Nafat pada tahun 461 Hijriah? Dari mana itu Kiai Ihya tahu bahwa Ali Al-Asqar An-Nazu itu wafat pada tahun 327? Ada manuskrip dari keluarga Ali Ar-Ridha yang kita bisa akses di keluarga Ali Ar-Ridha juga, bahwa Ali Al-Asqar yang anak daripada Ja'far Al-Kadzab itu wafat 327 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat 327 Hijriah itu bisa meriwayatkan hadis pada tahun 461 Hijriah? Nah, Rumel ini si jago bohong manuskrip mengatakan beda orang. Beda orang, itu bukan Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad Al-Hadi bin Ali Ridho, bukan. Tapi ini masih turunan Muhammad, masih turunan Ali Al-Hadi, tetapi beda orang. Ini namanya Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Kata Kiai Ihya kan tidak ada orang itu. Orang itu ahistoris. Tidak ada dalam keluarga keturunan Ali Al-Hadi itu orang yang bernama Ali Al-Asqar Al-Balkhi, itu kata Rumel, yang anaknya daripada Ja'far, anak daripada Muhammad, anak daripada Ali Al-Hadi. Tidak ada itu. Saya juga cross check pada kitab-kitab nasab. Ini bisa dilihat itu Mas Rifki, bahwa yang dikatakan Ki Nur Ihya bahwa Rumel itu berbohong benar.
Silahkan buka Al-Asili halaman 161. Buka juga As-Sajarah Al-Mubarakah halaman 92. Tidak ada keturunan Ali Al-Hadi yang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad. Is nothing. Itu orang historis. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Tidak ada di dalam sejarah. Kalau Rumel Abbas itu mau berbohongnya pakai data, silakan datanya sampaikan. Dari kitab apa dia itu bisa mengatakan bahwa Ali Al-Asqar itu adalah anak Yan bin Ali Al-Hadi. Ihya juga sudah ngebel ke saya. Yai, bagaimana penjelasan saya? Tepat, Yai Ihya. Saya sudah mengirimkan tantangan untuk mereka bisa memberikan referensi dari mana mereka itu bisa menyebut ada seseorang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad. Tidak ada. Keturunan Ali Al-Hadi, tidak ada yang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Adanya adalah Ali Al-Asqar bin Ja'far Al-Kadzab bin Ali Al-Hadi. Itu. Jadi tepat sekali. Karena memang begini, Mas Rifki. Mereka ini sudah tidak punya data apa-apa lagi. Sudah nyata, bayanan, jalian, bahwa memang segala apa yang mereka susun hari ini adalah semuanya kedustaan. Nasab itu tidak tersambung pada Rasulullah. Bil yakin, yakinan hakikian. Secara ilmu sejarah, tidak ada. Mereka tidak akan mampu untuk membawakan satu pun kitab sejarah yang ada di abad kelima yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Yaman. Nggak bakal bisa. Nah, sekarang ini Rumel Abbas itu masih ingin memberi hiburan kepada para kibin-kibin agar mereka tidak terlalu terluka hatinya. Saya sudah mengatakan jauh-jauh hari bahwa Rumel, kasihanilah umat ini, jangan beri harapan palsu, jangan di PHP. Kenapa? Karena mereka semakin di PHP, akan semakin lama mereka terluka. Kalau saya ini ngomong tegas itu, karena memang saya mencintai umat yang ada di Indonesia ini, agar mereka nanti bisa kembali bangkit lagi dengan cepat setelah mereka terpuruk, bahwa mengetahui sesungguhnya apa yang mereka selama ini yakini, bahwa Balawi ini adalah cucu Nabi, ternyata salah, ternyata tidak terbukti, ternyata Balawi bukan cucu Nabi. Memang ada hati yang remuk, memang ada mata yang menangis, memang ada jiwa yang terluka, tapi itu bisa sembuh dengan segera. Tetapi Rumel ini, dia tidak mempunyai rasa cinta kepada umat. Dia beri harapan-harapan palsu kepada umat itu. Sehingga seakan-akan bahwa masih ada harapan, masih ada harapan. Ternyata harapan itu hanya harapan palsu. Tetapi sayang juga, kibin-kibin itu diberi harapan palsu, senang juga. Jadi kita juga bingung. Beri harapan palsu, dibohongin, percaya. Bahkan masih ada aja yang komen itu di YouTube-nya. Jadi terima kasih telah menjaga nasab Rasulullah. Nah, saya ketawa sendiri. YouTube-nya Pak Rumel Abbas ada yang berkomen, terima kasih Mas Rumel menjaga nasab Rasulullah. Justru dia yang mengacak-ngacak nasab Rasulullah. Dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan hari ini di hadapan Rasulullah kelak. Dan saya akan siap untuk bersama Rumel berdampingan di hadapan Rasulullah. Dan nanti Rasulullah yang mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Dan saya yakin Rasulullah akan menunjuk, wahai Maduddin, engkau yang telah menjaga nasab keturunanku di dunia, sekarang duduklah bersama aku di dalam surga. Nanti Rumel diam aja kan. Rumel cilak-cilok nyari-nyari topik segap, nggak ada katanya kemana. Nyari wafi nggak ada.
Ini Wahabi dulu kan sama kita, sekarang nggak ada. Ya, Nyari ini Hanif ya. Alatas udah nggak ada juga. Paling ya saya sebagai apa namanya sama-sama. Saya kan pernah ngobrol. Saya itu orang yang pernah ngobrol dengan saya gitu. Itu akan saya selalu ingat. Berarti dia telah memberikan di dunia itu senyuman aja. Itu orang yang telah berjasa pada saya. Paling saya yang akan memberikan syafaat pada Rumel Abbas itu nanti kelak. Nanti kata malaikat, neraka, jangan ya Allah. Karena dialah, walaupun bohong, saya bisa mencari dalil yang lebih kuat. Akhirnya, betul ini Madudin, ini jangan masuk neraka. Jangan, kasihan. Lihat wajahnya aja, kasihan. Masukin ke surga. Boleh, tapi jangan surga yang paling tinggi. Yang rendah-rendah aja gitu. Kira-kira begitu dramanya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya.